Jumpa lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini kita akan sekilas membahas mengenai update market bulan Januari kemarin dan kira-kira bagaimana peluang di bulan Februari ini. Maka pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, karena kami kadang share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman masuk melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jadi melalui link tersebut saja, jangan di searching, takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Oke, selamat menonton. Oke, ini adalah market update bulan Januari 2023. Tapi memang untuk data-data market kita ambilkan data sampai terbaru ya, sampai tanggal terbaru yaitu tanggal 3 Februari 2023 alias hari Jumat kemarin. Kita mulai dulu dari pergerakan IHSG sepanjang tahun 2023 ini ya, atau baru sekitar 1 bulan berjalan ini. Nah, kalau kita lihat pergerakan IHSG di awal tahun 2023 ini sudah volatile ya. Sudah termasuk volatile, di mana di bulan Desember kita menyaksikan bahwa market tidak jadi ada window dressing. Masuk ke bulan Januari pun juga tidak terjadi January effect ya, atau siklus January effect yang dimana harga-harga saham ini pada naik, tapi justru harga sahamnya pada jatuh ya. Di sini kita lihat level IHSG di awal tahun 2023 ini dibuka di level sekitar 6.800-an. Kemudian pertengahan Januari sempat turun sampai di level terendahnya di level 6.500-an. Sebelum akhirnya di akhir bulan Januari market rebound dan sampai tanggal 3 Februari 2023 alias hari Jumat kemarin IHSG ditutup di level 6.911 ya, 7. Kita lihat di sini teman-teman sekalian, kalau misalkan kita memang masuk saat market jatuh kemarin ya di pertengahan bulan Januari, ya mungkin kita saat ini langsung profit. Ya, dimana kalau misalkan kita hitung secara indeksnya, ya ini naik kira-kira 5,39%. Ya, 5,39% dari titik terendahnya sampai video ini diambil ya, sampai market closing di hari Jumat kemarin. Cuman kan problemnya siapa yang bisa melakukan timing market? Seringnya bahkan kita di awal bulan Januari karena kita lihat market belum naik ya, alias IHSG masih di level di bawah 7.000, kita kadang juga sudah melakukan pembelian. Yang dimana mungkin ya saat kita membeli kemudian di pertengahan bulan Januari ya harga sahamnya minus dulu atau jatuh dulu sebelum akhirnya rebound, dan itu menurut saya nggak masalah ya, nggak masalah karena ya memang tidak semua orang bisa melakukan timing market, termasuk saya ya. Saya sendiri juga tidak melakukan timing market karena ya saya nggak mau pusing gitu, nggak mau pusing dengan noise-nya market yang selalu berubah-ubah setiap hari ya. Maka di sini kalau kita hitung secara year to date alias dari awal tahun 2023 sampai saat video ini diambil ya, sampai tanggal 3 Februari, maka IHSG sendiri sudah naik 0,89%. Yang ini menurut saya ya cukup oke lah ya. Jadi untuk di awal tahun ini IHSG sudah mencatat positif. Nah, sekarang bagaimana kinerja portofolio kita nih? Apakah kinerja portofolio kita sudah mengalahkan market atau belum? Ya, dan di channel Telegram kami melakukan polling kira-kira sebanyak 40% dari teman-teman sekalian sudah beat the market atau sudah mengalahkan market ya. Jadi saya ucapkan selamat. Lalu bagaimana yang 60% lainnya? 60% yang lainnya yang belum beat the market, menurut saya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena ya tahun 2023 ini masih panjang ya. Jadi masih baru masuk di awal bulan Februari. Maka untuk sampai akhir tahun 2023 masih ada 11 bulan lagi. Jadi nggak masalah. Yang penting kita sudah beli perusahaan bagus di harga murah. Ya sudah, selanjutnya kita tinggal tunggu saja sampai harga saham kita diapresiasi market dan akhirnya harga sahamnya pun naik. Lalu kira-kira sentimen apa yang menjadi perhatian investor di bulan Januari sampai awal Februari ini ya? Dan nggak lain dan nggak bukan adalah kenaikan suku bunga Fed. Yang dimana akhirnya di tanggal 1 Februari kemarin The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunganya sebesar 0,25% saja ya, atau 25 basis point, yang dimana ini sesuai dengan prediksi para ekonom atau para analis, yang dimana kenaikan suku bunga Amerika ya di tahun 2023 ini tidak akan seagresif lagi seperti tahun kemarin.
Nah, ketika suku bunga Amerika ini tidak agresif naik lagi seperti tahun kemarin, ini akan membuat market semakin bergairah lagi ya, karena pada dasarnya market ini membutuhkan kepastian. Ya, kalau misalkan suku bunga agresif naik seperti tahun kemarin, membuat market loyo ya, membuat market tidak bergairah lagi sehingga orang-orang akan menjual semua aset-aset yang berisiko tinggi dan rata-rata mereka akan masuk ke dolar yang membuat harga dolar atau kurs dolar naik, kemudian membuat pasar keuangan di seluruh dunia ini tertekan ya, termasuk di Indonesia sendiri. Kemudian masuk tahun 2023 ini di mana market atau para investor optimis bahwa suku bunga tidak akan agresif naik lagi, alias kalaupun naik tapi pelan-pelan ya, seperti kemarin hanya naik 0,25%. Nah, maka ini akan menjadi sentimen positif buat market internasional, terutama juga Indonesia. Maka kita lihat ya market-market di Amerika ya, kita ngelihat trio indeks di Amerika seperti indeks Dow Jones, kemudian indeks S&P 500 dan indeks Nasdaq di bulan Januari kemarin naik ya, karena salah satunya mereka sudah memprediksi bahwa suku bunga Amerika hanya naik 0,25%. Sekali lagi, yang dibutuhkan market ini bukan suku bunga yang tinggi atau suku bunga yang rendah, bukan, tapi kestabilan, alias harapannya sepanjang tahun 2023 ini The Fed tidak lagi agresif menaikkan suku bunga, alias ya tadi hanya pelan-pelan saja menaikkan suku bunganya. Tapi apakah The Fed masih akan menaikkan suku bunganya? Kita lihat slide berikut. Apa yang membuat The Fed akhirnya menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunganya? Ya pastinya adalah tingkat inflasi di Amerika. Ketika inflasi sangat tinggi, maka kemungkinan besar The Fed akan menaikkan suku bunganya. Tapi ketika inflasi sudah mereda, kemungkinan besar The Fed akan menahan suku bunganya. Ya, jadi tidak menurunkan tapi paling tidak menahan. Nah, kita lihat tingkat inflasi di Amerika. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa kita harus melihat market Amerika? Karena ya mau nggak mau, kita transaksi dengan luar negeri masih pakai US dollar ya. Jadi bukan pakai China Yuan atau bukan pakai Euro. Maka yang kita lihat adalah kondisi moneter di Amerika. Ya, salah satunya adalah inflasi Amerika, dan yang akan membuat suku bunga Amerika naik atau turun itu yang membuat nanti pergerakan asing mau masuk atau keluar ya. Oke, balik lagi ke sini. Ketika inflasi Amerika sudah mulai mereda, maka harapannya adalah The Fed mulai mereda juga untuk menaikkan suku bunganya. Ya, dan kita lihat untuk kondisi inflasi di Amerika sendiri per akhir tahun 2022 kemarin ya, di posisi bulan Desember, inflasi Amerika sudah menyentuh 6,5% ya. Ini sudah turun signifikan dari level tertingginya di 9,1%. Ya, artinya apa? Artinya harapannya ya ini tadi. Harapan untuk The Fed tidak menaikkan suku bunga secara agresif itu besar ya, peluangnya besar. Tapi di sini kita lihat bahwa masih terjadi gap antara inflasi yang sebesar 6,5% dan suku bunga yang sebesar 4,75%. Jadi kemungkinannya The Fed masih akan menaikkan suku bunganya sampai nanti level inflasi dan juga level suku bunga ini bertemu ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke foreign flow-nya ya. Jadi ketika suku bunga Amerika sudah tidak agresif naik lagi, membuat orang-orang mulai melepas dolarnya. Dan ketika orang-orang melepas dolarnya, maka dolar-dolar ini dia akan masuk ke instrumen yang lebih berisiko seperti pasar saham, obligasi, bahkan ke cryptocurrency ya. Makanya kita lihat harga Bitcoin pun juga mulai naik. Nah, sekarang kita masuk ke market Indonesia. Ketika asing mulai masuk ke Indonesia, ini membuat rupiah kita menguat ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan rupiah di awal tahun 2023 ini, di mana di bulan Januari ya, start tanggal 1 Januari, kurs dolar Amerika masih di kisaran 15.600. Maka saat video ini diambil ya, jadi saat ketika suku bunga The Fed sudah tidak agresif naik lagi, kemudian kita melihat inflasi sudah mulai mereda lagi, maka asing pun mulai masuk ke Indonesia dan membuat kurs dolar melemah, kurs rupiah menguat ya. Dolar dari awal tahun 2023 di level 15.600-an sampai akhirnya saat video ini diambil ya, posisi tanggal 3 Februari 2023, dolar sudah masuk di level 14.800-an. Nah, ketika asing masuk ke Indonesia membuat dolar melemah, kemudian rupiah menguat, asing sudah pegang rupiah nih. Nah, selanjutnya mereka belanjakan kemana? Mereka akan investasi di Indonesia. Bisa investasi di sektor real maupun sektor keuangan. Nah, kita akan bahas di sektor keuangannya. Ketika
asing masuk ke sektor keuangan di Indonesia, maka pilihannya ada dua, yaitu masuk di pasar obligasi dan juga di pasar saham. Inilah yang membuat di awal tahun 2023 ini kalau kita perhatikan yield obligasi di awal tahun 2023 ini yieldnya turun. Ya, kenapa yield obligasi turun? Karena harga obligasinya naik. Kenapa harga obligasi naik? Ya karena tadi salah satunya dibeli oleh asing seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan market di Indonesia? Ya, kita lihat market di Indonesia juga sudah mulai rebound ya, walaupun masih level IHSG masih di bawah 7.000, tapi sudah mulai rebound, dan dengan kondisi seperti ini saya optimis di bulan Februari ini seharusnya market akan rebound ya. Oke, balik lagi ke slide. Kemudian bagaimana dengan data ekonomi di Indonesia sendiri ya. Jadi di bulan Januari 2023 inflasi di Indonesia sudah keluar. Angka inflasi kita berada di level 5,28%. Kemudian di sisi suku bunga BI rate ya, BI rate saat ini berada di level 5,5%. Artinya apa? Artinya kita bisa memprediksi bahwa Bank Indonesia kemungkinan besar dia tidak akan menaikkan suku bunganya lagi ya, alias kemungkinan besar suku bunga BI rate tetap. Dan ketika suku bunga BI rate ini tetap ya, harapannya ya ini membuat ekonomi akan kembali bergairah, termasuk juga di pasar saham. Oke, sekarang kita lihat juga mengenai market kita ya. Kira-kira apa yang membuat market akhirnya rebound di awal Februari 2023 ini atau di akhir Januari 2023 kemarin ya. Nah, kita lihat ini adalah data statistik yang saya ambilkan dari Bursa Efek ya, dari websitenya Bursa yaitu idx.co.id. Kita lihat di sebelah kanannya ya, posisi year to date-nya di sini ya. Sebagai mover untuk sepanjang tahun 2023. Kita lihat bahwa nomor satu sebagai penggerak IHSG ke atas ternyata adalah GoTo, yang dimana GoTo ini kita perhatikan di awal tahun 2023 ini naik sampai 36,3%. Bahkan di 3 hari pertama bulan Februari 2023 ini GoTo naik 10,7%. Ya, menurut saya kenaikan yang sebesar 36% ini sangat volatile ya untuk ukuran saham-saham dengan market cap besar. Ya, saham-saham blue chip, saham-saham LQ45, saham-saham dengan market cap sampai 147 triliun, naik 36% ya. Kemudian kita lihat historinya di tahun kemarin turun 70%, tahun ini naik 36,3% ya. Menurut saya ini masih tidak sehat ya. Jadi kenaikan IHSG di awal tahun 2023 ini disumbangkan oleh GoTo yang menurut saya sekali lagi tidak sehat. Kenapa GoTo bisa naik? Ya mungkin karena salah satunya GoTo ini kan mau melakukan private placement ya. Jadi ketika perusahaan melakukan aksi korporasi berupa private placement atau right issue ya, seharusnya harga sahamnya bisa ditahan di atas. Kenapa? Ya supaya private placement-nya laku atau right issue-nya laku seperti itu ya. Kemudian kalau kita melihat di sisi sektoralnya ya, di angka yang paling kanan ini, di sini kita lihat angka-angka yang terbesar di mana sebagai pemberat IHSG untuk sektornya adalah sektor energi ya. Jadi sepanjang tahun 2023 atau di awal tahun ini sektor energi sudah turun 8,15% ya. Jadi kita lihat penurunan sektor energi ini didominasi oleh penurunan dari saham-saham batu bara. Ya, ini wajar karena di tahun kemarin IDX sektor energi ini naik 100%, maka sudah sewajarnya memang akan koreksi dulu. Ya, apakah meletus? Ya, saya masih berpandangan tidak akan meletus ya, seperti sektor digital di tahun kemarin yang turun sampai 40%. Oke, kemudian penyumbang kenaikan IHSG di awal tahun ini ya, ternyata disumbangkan oleh sektor teknologi di mana naik 12,92%. Ya, kita lihat juga saham-saham teknologi seperti GoTo, kemudian MTech maupun Bukalapak pun akhirnya juga naik. Dan yang kedua sebagai pendorong IHSG yaitu adalah sektor transportasi naik 7,29%, yang dimana ini didominasi oleh saham-saham perkapalan seperti SMDR ya, dan juga saham otomotif seperti Bird. Nah, kenaikan sektor energi yang sebesar 12,92% yang dimana yang didominasi oleh GoTo yang naik 38% ya sedikit deg-degan juga ya, alias saya merasa bahwa kenaikan IHSG ini belum sehat. Karena kalau kita lihat dengan suku bunga yang masih tinggi, yang dimana ini merupakan sentimen negatif untuk sektor teknologi, sedangkan teknologi ternyata juga naik. Nah, ini juga bisa menurut saya ya, bisa ada potensi untuk koreksi lagi di tahun ini. Oke, itu tadi market update posisi Januari 2023.
Oh ya, sebelum kita tutup video kali ini, silahkan teman-teman bisa download ebook kami secara gratis karena kami sudah menulis ebook yang berisi analisa saham yang dimana ada 5 saham yang menurut analisa kami masih posisi under value. Nah, untuk mendownload ebooknya teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa ebook tersebut hanya sebatas tambahan referensi saja. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.